Baik, selamat sore Bu Erli. Apa kabar nih Bu Erli sore ini? Baik, Bu Elis, sama sore juga nih. Baik Bu Erli, di sesi pembicaraan kita sore ini nih, apa nih yang mau Ibu bahas? Duh, gini Bu, saya tuh punya satu permasalahan nih Bu tentang Ya. seorang peserta didik saya. Saya ada kesulitan, anak ini tuh sulit menerima pembelajaran Bu. Anak ini belum, memang ada beberapa anak, tapi khusus saya fokuskan satu anak ini. Mungkin dibanding yang lain, mungkin saya memang harus ini ya, harus bantu karena anak ini tuh belum bisa mengenal huruf, terus juga belum mandiri Bu Elis, gitu Bu. Hmm, jadi permasalahannya yaitu mengenai satu orang anak didik Bu Erli ya, yang mengalami kesulitan dalam menerima pembelajaran dan juga belum mandiri gitu ya Bu ya? Iya betul Bu. Baik Bu Erli, jadi di sesi percakapan kita ini nih ya, apa yang ingin Bu Erli dapatkan atau tujuan percakapan kita ini maunya seperti apa nih Bu endingnya? Saya sih berharap ya, saya uh, ya sambil curhat gini ya saya bisa nemukan solusi lah buat permasalahan saya Bu. Jadi bagaimana gitu saya bisa mengembangkan anak ini bisa lebih mandiri, terus mau lebih lagi belajar mengenal huruf itu mungkin Bu Elis. Baik Bu, begini ya dalam mengembangkan anak ini nih supaya lebih bisa mandiri atau Ibu berusaha untuk bisa memandirikan anak ya atau meningkatkan pemahamannya dalam belajar gitu menurut Bu Erli, hal apa saja sih yang membuat murid Ibu itu kurang mandiri gitu Bu atau kesulitan belajarnya? Hmm, kalau setelah saya observasi ya Bu, setelah saya cari tahu juga ya latar belakang keluarganya. Nah, anak ini tuh Bu berasal dari latar belakang maaf ya kedua orang tuanya itu tunarungu. Jadi papa Oh, mamanya ini tunarungu. Jadi saya sendiri memang sedikit kesulitan ketika mengobrol dengan orang tuanya. Maka saya membayangkan hmm, mungkin pasti ada kesulitan juga antara anak yang dia berbicara normal gitu ya dengan iya orang ya, tuanya, apalagi anak masih kecil kan masih belajar ya, dia mendengar, dia iya berbicara iya. gitu dari lingkungan sekitar. Jadi saya pikir anak ini ya diajak komunikasinya susah, terus banyak Hmm, diam, otomatis ke yang lain juga mengalami keterlambatan ya mungkin salah satunya karena latar belakang dari keluarganya. Juga iya. yang saya pernah ngobrol juga dengan orang tuanya, dengan mamanya ini, eh, ketika anak ini kecil, sang kakek ini tidak memperbolehkan belajar baca gitu. Udah anak-anak tuh main, jangan di Hmm, belajar gitu, jangan dibelajarin. iya iya. Jadi ada beberapa hal ya yang menyebabkan anak ini seperti sekarang. Mungkin latar belakang itu sih Hmm. yang saya tahu seperti itu Bu. Hmm. Persepsi yang berbeda mungkin ya dari kakek dan kedua orang tuanya mungkin ya? Begitu Bu ya, Ya, persepsi berbeda ya, yang tadi yang ya betul, tadi apa, betul. anaknya belajar dulu kan dari kakeknya, kalau dari ibunya Mm-mm. itu, belajar ya tadi yang saya tangkap. Ibunya bilang Jadi seperti yang itu saya mau belajar gitu. mau belajar ya. Mm-mm. Begini Bu, yang saya tangkap, anak ini tidak mandiri memang dikarenakan latar belakang orang tuanya yang maaf tadi Bu ya, tunarungu, betul Bu? Sehingga Iya betul komunikasinya Bu, lebih pada bahasa tubuh gitu. Jadi anak terbiasa betul. dilayani gitu Bu ya, anak sulit, jadi sulit komunikasi dan memang tanpa disadari mungkin membentuk karakter anak menjadi kurang mandiri. Betul Bu, seperti itu Bu ya, penjelasan Iya Ibu tadi ya? betul Bu Elis ya. Jadi mungkin karena dia Nah, iya kesulitan ya, berbicara, jadi anak mau apa langsung gitu, anak apa langsung gitu. dilayani. Jadi, jadi Oh, iya iya iya. gitu. Jadi Nah, apa? iya ya. Sejauh ini Bu, apa yang menurut Ibu Ibu lakukan untuk membuatnya lebih mandiri baik dalam sikap ataupun belajar? eh,
Untuk dalam pembelajaran sih, di jam kelas saya pasti berikan waktu khusus ya, bimbingan khusus untuk anak ini. Jadi, dia belum bisa paham baca, per kata itu saya urutkan, saya tunjukkan gitu ya. Lalu untuk kemandirian, seperti, ke toilet gitu, itu masih harus ditemenin juga, Bu. Jadi sama saya harus Oh, ditemenin, harus ditungguin gitu ya, harus, buka rok apa, harus sama saya. Nah itu untuk mandirinya sih pelan-pelan saya mulai lepas ya, pertama ditemenin. Nah, iya, yang saya lakukan juga komunikasi dengan orang tuanya, Bu, tentang kondisi kemandiriannya ya. Dia ke toilet pasti orang tuanya lebih tahu ya, karena mungkin di rumah iya, iya, kalau melihat, kebiasaannya pasti ini pembiasaan dari rumah yang, kurang iya. diajarkan untuk mandiri gitu. Jadi komunikasi dan juga, bantuan pembelajaran sih pasti di dalam dalam kelas itu pasti saya perhatikan lebih, pasti saya bimbing Iya. lebih, seperti itu, Bu. Iya, Ibu sudah bagus ya, sudah memberikan perhatian yang lebih gitu ya, untuk si anak ini lebih mandiri gitu, Bu, ya. Jadi Ibu Iya, sudah Bu. ya, Ibu sudah berupaya memberikan waktu dan perhatian khusus di kelas, Bu, serta melatih kemandiriannya dari hal-hal yang kecil tadi begitu ya, Bu, ya. Nah, sekarang begini, Bu, Ya. cara yang gini ya, menurut saya sih cara yang sudah Ibu lakukan memang sudah terarah dan sesuai dengan kebutuhan anak gitu, Bu. Menurut Ibu, adakah cara lain yang bisa Ibu lakukan gitu untuk mendukung perkembangan anak anak ini ke depan gitu, Bu? Mmm, mmm, karena saya lihat ini dari sisi mandirinya juga kurang ya, Ya, kita tidak bisa men-judge atau latar belakang atau apa ya, Bu, ya. Jadi, saya sih, kemarin sempat memberi, waktu khusus sih pasti saya berikan, saya inginnya di luar jam sekolah gitu, Bu, sebenarnya ya, di luar jam iya, iya. sekolah, tapi karena ya ini waktu waktu yang saya ini juga sulit, jadi belum kesampaian aja, Bu, untuk waktu khusus di sekolah. Eee, Iya, Paling iya. saya pernah melakukan baru sekali sih, Bu, terputus sama PTS atau tugas-tugas. Nah, saya berusaha meminjamkan buku, karena dia kan nggak punya juga buku-buku. Saya sempat ngobrol sama ibunya, Iya, nggak punya. Jadi saya pinjamkan buku-buku dari perpus, saya iya, minta dipilihkan sama pustakawati yang, eee, bacaan besar, mudah, gambar-gambar menarik gitu, untuk bisa dipinjamkan kepada anak ini, untuk bisa dibawa mmm, pulang gitu, seperti itu. Jadi inginnya sih ke depannya tetap ini saya pengennya continue, Bu, meminjamkan buku, terus dari dia iya, mengembalikan saya, ingin melihat frekuensinya dia ya. Mungkin dari situ kan, bisa kelihatan ya, Bu, ya, semakin cepat dia ngembalikan, udah dibaca, saya tetap iya, iya. komunikasi sama ibunya. Ya jalan yang sementara sih yang sudah saya lakukan itu dan inginnya tetap bisa saya lakukan sih. Cuman ya Jadi iya. gitu. Jadi, ya bagus sih Bu, ini rencananya kan memang Ibu bagus dengan rencana tuh continue ya Bu ya, untuk meminjamkan buku yang meningkatkan minat baca si Ya. anak gitu ya Bu ya. Ya, sama Bagus keingintahuan sekali nih biasanya Bu kan kalau rencananya. penasaran Iya, sama, iya, gambar yang bagus, penasaran biasanya sama isi ceritanya. Ya saya berharap dia ada iya, iya. keingintahuan lah dari situ gitu. Iya, keingintahuannya lebih meningkat Iya, begitu ya Bu. gitu. Bagus, bagus Bu, bagus sekali rencana Ibu. Nah, apakah adakah hal lain gitu Bu yang mungkin bisa dilakukan, misalnya apa gitu Bu? Apa ya, Bu, ya, eee, beberapa waktu ini nih saya ada kedatangan guru BK baru, Bu, di sekolah ini. Oh, Saya berpikir, wah, sepertinya saya, bukannya menginikan tanggung jawab ya, Bu, ya, tapi iya, iya, alangkah guru BK kan pasti pengalamannya lebih ya dalam pemahaman iya, iya, psikologis gitu. Saya sih, pengen banget gitu, ngobrol pernah sekilas ya tentang anak ini juga iya. saya ngobrol sekilas, tapi, saya pengennya bukan mengandalkan, tapi saya pengen bekerja sama lebih dengan guru BK ini, Bu. Jadi, Mmm, pasti ilmunya kan ya, lebih lagi nih, lebih akurat lagi dalam iya, betul. menganalisis gitu. Nah, hasil Mmm, analisis dari guru BK ini saya pengen banget gitu tahu, pengen banget, bagaimana gitu saya harus, ini kepada anak ini gitu, iya, harus iya, memperlakukan anak ini seperti apa, atau mungkin iya, ada cara-cara yang bagaimana gitu, Bu. Karena jujur sih kalau mendalami sendiri sih di tengah
kondisi kelas ya, tengah tugas gitu, untuk mendalami lebih dalam tuh kayaknya satu anak tuh agak kesulitan saya, Bu. Jadi itu. Iya pasti Bu ya. Jadi ini tepat sekali nih ya Bu, rencana Ibu memang tentang keberadaan apa adanya keberadaan guru BK ini ya Bu, sangat membantu Ibu dan memang apa bisa memberdayakan potensi rekan sejawat juga. Ini yang guru BK ini tepat di bidangnya, Ibu bisa bertanya, bisa sharing Iya ya. ke guru BK ini saya sangat setuju ya Bu ya. Nah, menurut Ibu, progres anak sampai saat ini jika diskalakan mungkinnya dari skala 1 sampai 10 itu ada di angka berapa, Bu? Ada kenaikan sih ya. Di awal banget ya Bu, mungkin saya bisa sebut ya, maaf ya bukan menginikan anak, mungkin di 5. Kalau sekarang saya bisa tarik ke 6 karena saya melihatnya dari kemajuannya ini Bu. Kami kan setiap hari menulis buku tugas sendiri anak. Nah, anak itu menyalin apa yang ada di papan tulis untuk buku tugas. Nah, di awal dia tuh sama sekali nggak bisa menyalin, tuh harus kita tunjukkan satu huruf demi satu huruf gitu. Nah, puji Tuhan sekarang dia sudah bisa menyalin sendiri, dia lihat ya salin. Walaupun saya tahu dia belum hafal huruf, tapi ada kemajuannya 1-2 huruf dia bisa, karena sebelumnya nggak bisa nulis nama sendiri gitu. Sekarang ada bisa nulis nama sendiri walaupun hanya tiga huruf gitu, saya singkatin. Jadi ada wah, tapi makasih loh Bu Elis menanyakan level, karena sebenarnya saya termasuk putus asa, tapi ketika Bu Elis nanya gitu, oh iya, yang penting anak tuh ada progres gitu. Bener nggak Bu? Betul Bu, itu sudah baik ya Bu, sudah apa, jadi si anak sudah terlihat progresnya gitu Bu, bukan betul. Ya bertahap kan Bu ya, tidak langsung ke tahap ke-10, itu sudah bagus menurut saya Bu. Jadi saya yakin sih rencana Ibu ke depan akan terus membuat perubahan ke arah yang lebih baik gitu Bu. Aduh ya, mudah-mudahan Bu Elis ya. Aduh saya tersemangati nih, karena sebelumnya saya nggak ada kemajuan, tapi benar juga kalau ditanya level, ya ada lah kemajuannya, masa kalau nggak ada kan gitu-gitu aja sama seperti di awal gitu. Aduh, Bu Elis. Jadi begini Bu, sekarang ini menurut Ibu nih ya, dari rencana Ibu tadi, kapan nih rencana ini bisa Ibu lakukan gitu? Kalau untuk buku peminjaman ya, kalau untuk bimbingan sih saya bisa lakukan terus ya. Memang saya selalu fokus ke dia, tapi untuk buku kalau ada ulangan minggu depan gitu, saya pinjamkan di hari Jumat gitu. Nah, itu bisa saya langsung lakukan Bu, gitu. Nah, cuma untuk waktu pelajaran tambahan ini saya masih mencari waktu luang. Ditambah setelah saya ngobrol dengan ibunya, nah ibunya tuh ada feedback. Dia cerita dia anaknya nggak mau belajar sama dia, tapi dia belakangan cerita lagi ke saya sudah leskan katanya Kiandra. Seminggu tuh 2 atau 3 kali gitu. Jadi saya pun susah mencari waktu jujur ya. Ya, dan belum, tapi saya pastikan saya pengen banget memang memberikan pelajaran tambahan, tapi mungkin masih waktunya saat ini masih terlalu ini, dan dia pun kalau terlalu padat juga kasihan ya Bu anak ya, karena setiap hari apa dan apa itu Bu. Jadi saya akan melakukan sih ya itu, tetap terus membimbing dan memperhatikan lah, walaupun kadang kita aduh kayaknya nggak ada kemajuan, tapi ya ada lah pasti ya, nggak mungkin enggak gitu Bu. Ya, jadi memang tadi Ibu dari rencana Ibu tadi meminjamkan buku setiap hari Jumat ya Bu ya? Ya Jumat, nanti kembalikannya terserah gitu. Ya, kemudian orang tuanya juga sudah meleskan anak ini ya Bu? Iya, setelah hasil mengobrol, diskusi. Nah, ini juga akan memberikan bantuan pelajaran tambahan yang bisa meningkatkan kemampuan si anak begitu Bu, menurut saya. Mudah-mudahan ya. Baik sekali Bu, rencana Bu Erli ini saya menurut saya menarik sekali ya, bagus sekali rencana dari Ibu ini. Nah, dari bincang kita ini Bu, apa nih yang Bu Erli dapatkan? Saya sih benar-benar tadi ketika ditanya level itu Bu, saya oh iya ya, jangan putus asa ya. Mungkin waktunya memang tidak bisa disamakan satu anak dengan anak yang lain, tapi dengan yakin percaya pikiran positif guru juga kayaknya membangun ya Bu. Betul Bu. Anak pasti bisa, maksudnya kita jangan menjawab, aduh dia mah gini, tapi dengan pikiran positif
ya saya jadi lebih positif lagi, pasti ada kemajuan. Hasil ngobrol sama Bu Elis jadi saya lebih positif, pasti ada kemajuan asal kita terus mau bimbing, kita jangan putus asa, jangan berpikir, "Ah, kayaknya nggak bisa maju." Nah, itu kan pemikiran yang salah ya, Bu. Iya, betul Ya, sekali, Bu. Kita memang berpikiran positif itu memang harus diperlukan ya, Bu, supaya anak juga memang ya, progres ke depannya juga lebih baik lagi gitu, Bu, ya. mhm. Saya Waduh, semakin Bu, dikuatkan, ini Bu. iya, ini saya lihat jam tidak terasa, Bu, waktu sesi kita sudah habis Oh, nih. iya. Aduh, makasih buat waktunya Bu Elis. Aduh, saya Sama-sama, dicerahkan, sama-sama saya Bu dikuatkan, Erli. beneran. Kita berjumpa lagi ya. Saya masih penasaran ingin dengar tindak lanjut dari rencana Ibu tadi. Iya, baik Bu, pastinya. Saya Ya, pasti mau ngobrol lagi nih sama Ibu. Selamat iya. sore Bu Elis, Ya, terima kasih selamat ya untuk sore, waktunya. selamat sore, selamat sore.